kaget kok. Saya habis ceramah di Pekalongan, belum ada tol Cikampek waktu itu. Belum ada tol Trans Jawa. Jadi sebelum masuk tol Cikampek nggak ada rest area zaman itu. Saya bilang sama supir saya, berhenti dulu. Kita sholat di salah satu masjid di Kerawang. Orang Kerawang jangan tersinggung, ya kan? Masuk masjid. Sebelum masuk masjid itu, kebetulan masih jam 4. Saya capek ngantuk, saya bilang sama supir saya istirahat dulu. Nanti pas adzan saya keluar. Tapi saya kaget ya. Sambil saya mau tidur, itu tarhim di masjid, ini tradisi NU, sebelum subuh itu sholawatan atau baca Quran. Suaranya enak betul. Saya kaget juga, masa iya di kampung kayak gini suaranya korino bagus betul. Saya nikmati gitu, enak sekali bacaan. Tahu-tahu adzan, begitu adzan saya masuk masjid nggak ada orang. Saya kaget. Tadi yang tarhim siapa? Yang baca Quran siapa? Yang adzan siapa? Di masa itu ternyata yang adzan kaset. Ternyata yang tarhim kaset. Waktu saya kecil dulu ternyata yang takbiran kaset. Bayangin kalau yang takbir kaset, ya kan? Yang sholawatan YouTube, ya kan? Yang berjanjian sekarang misalnya Instagram, lalu nanti yang masuk surga kan Facebook, gitu. Yang masuk surga Facebook, kitanya kemana? Entah, ada di mana-mana. Itu realita perubahan. Maka anakku, zaman itu berubah, zaman berubah. Apa yang dulu legenda Bandung Bondowoso itu, legenda orang yang percaya kalau Gunung Tangkuban Perahu itu katanya ditembak, ditendang oleh siapa itu? Sangkuriang, jadi gunung satu malam. Atau di Candi Prambanan sana itu Candi Sewu, ketika dia naksir sama ibunya, kata ibunya, kau boleh nikah sama saya tapi bikin 1000 candi sebelum subuh harus jadi. Maka Bandung Bondowoso bikin, ya, mau dia wujudkan sampai sebelum subuh 1000 candi. Itu legenda. Percaya iya, enggak percaya iya, tapi hari ini bisa dipercaya. Saya kan Dede kemarin pernah ke Cina. Ada kota namanya Changsha. Itu hebat. Bikin gedung hampir 40 lantai. Itu 20 hari jadi. Saya dulu pikir-pikir rada nggak percaya. Tapi begitu ada kereta cepat, saya percaya sekarang. Kenapa? Orang nggak kayak dulu bangun jalan. Ini bapak-bapak lihat. Dulu di Jakarta itu ada jalan tol paling panjang, bypass Tanjung Priok. Waktu Pak Harto bikin itu dengan bak tutup, itu yang kerja ratusan orang di bawah. Tetangga saya sampai pindah dari Kebayoran ke situ bikin warteg. Kenapa? Tukangnya banyak banget laku. Sekarang tol Trans Jawa itu yang di atas MDZ itu panjangnya panjang benar. Tukangnya nggak ada. Kenapa tukangnya nggak ada? Zaman yang berubah. Yang dulu mainan dan impian itu diwujudkan dalam alam nyata. Ada anak kecil suka main Lego. Bapak tahu Lego disambung-sambung. Kata orang, ini kan main Lego enak, disambung-sambung kasih nomor langsung jadi. Kenapa saya nggak bangun jalan bikin pakai Lego kayak begitu? Saya ngecor. Gimana ngecor ini cepat, pas, nggak usah dihitung-hitung. Dia ngeliat printer. Printer itu kalau kita pencet warna merah, ya ukuran merahnya pas banget. Ya, kalau saya ini misalnya foto saya masukkan ke komputer, kemudian di print sama printer, pasti fotonya foto saya bukan foto Jokowi. Nggak mungkin kan, foto saya begitu di print, Presiden Jokowi, nggak mungkin. Pasti Jokowi, nggak salah. Maka teknologi bilang, kenapa itu nggak saya wujudkan untuk membangun bangunan? Ukuran semennya, ukuran batunya, kenapa nggak saya olah kayak begitu? Sehingga hari ini, apa yang dahulu tidak mungkin, itu menjadi mungkin hari ini. Ini anak-anakku, namanya perubahan zaman. Hari ini saya mohon maaf, dulu kalau di pesantren, ada teman saya, pintar baca alfiah, waduh, itu dipuji-puji. Itu dijadikan mantu andalan. Hari ini, orang alim dibiarin di pinggir.
Kenapa? Zamannya berubah. Dulu saya itu takut sama guru. Kenapa saya takut sama guru? Kalau saya ngelawan guru, guru marah, saya diusir, saya repot berguru kepada siapa? Hari ini saya bisa dapat guru dengan beragam model di YouTube. Saya bingung, Alfia. Kalau dulu duduk nunggu kata guru saya, bentar ya, saya mandi dulu. Sabar, saya tunggu depan kamar Ustaz. Nanti Ustaznya nerangin. Kadang-kadang lupa saya. Saya tanya, Ustaz pulang lagi, pasti dimarahin. Dasar murid bebel, udah 3 kali, berat rasanya untuk gak paham waktu. Hari ini saya dapatkan nazom alfiyah apa saja. Itu dengan mudah saya bisa memahami. Wasman atak wa kunyatan wa qaba wa akhiran dari siwa musyafid dan misalnya. Saya tinggal masukkan itu di Google, maka akan keluar semua syarahnya. Syarah yang bersuara keluar, syarah yang terbaca tersedia. Sehingga apa anak-anakku? Kamu hari ini nanti akan bersaing dengan musuh yang luar biasa. Sebentar lagi Pak, dokter, kalau cuma dokter umum itu nggak laku. Kenapa? Kalah nanti sama yang namanya mesin. Bapak menyekolahkan anak masuk fakultas ekonomi supaya jadi apa? Bankir. Kerja di bank kaya tempatnya duit. Itu dulu. Nanti ke depan banknya tetap ada, tapi nggak pakai apa ini? Nggak pakai orang. Kenapa? Kata bank rugi punya orang. Bayar BPJS, ya, upahnya nggak naik demo. Ya kan? Sementara mesin sekali dibeli ada, tapi nanti anak-anakku akan berhadapan dengan hasil karya manusia itu sendiri. Kalau kita tidak memikirkan perubahan zaman seperti itu, maka nanti kita akan digilas oleh zaman. Maka anak-anakku sekarang setelah tamat dari pesantren Darul Iman, ini Kiai Dede bukan ngasihkan, tapi ngasih pancing. Semua kiai di pesantren itu cuma ngasih pancing. Kalau anak-anakku punya pancing, nanti anak-anakku bisa carikan di mana anak-anakku membutuhkan. Tapi kalau sama kiai anak-anakku cuma dikasih ikan, nanti ikannya habis bingung. Maka anak-anakku mancing di tempat yang berbeda-beda, agar hidup itu juga senantiasa berwarna. Saya dulu pernah ke Cina, saya pakai luncur Cina ini karena Cina lagi ngetren sekarang kan PKI, gitu ya. Saya pernah ke Cina, tapi saya pernah mendapatkan ilmu yang tidak saya dapatkan dari guru-guru saya yang orang Muslim. Saya ke Cina, saya masih ingat, saya mau ke kota Jining, jalan dari Shanghai, karena Cina itu infrastrukturnya bagus, jalanannya lebar-lebar, jadi kemana-mana naik mobil, nggak naik pesawat. Itu 1000 kilo kayaknya, lebih gitu. Saya di highway itu jalan, satu mobil dia Muslim cuma saya. Maka setelah dari Shanghai itu matahari itu sudah mau terbenam. Saya kepikiran gitu. Saya belum sholat. Kalau mereka nggak ada urusan sama sholat, urusannya Tuhannya beda, agamanya beda. Saya bagaimana caranya? Saya bilang sama teman-teman saya, orang Singapura, ya, ada orang Amerika. Saya kan harus berhenti di sini. Kenapa? Saya sholat. Apa sholat itu? Sholat itu tiang agama saya. Sesuatu yang paling penting dalam agama saya itu sholat. Maka saya harus sholat berhenti di sini. Berhenti mereka menghormati saya. Karena di Cina itu infrastrukturnya bagus, keran air banyak, saya bisa wudhu. Soal kiblat tinggal pakai GPS, ditunjukin oleh Samsung sama iPhone. Oh itu Ka'bah di sana, pakai Google Map itu betul-betul pas. Saya pas betul Hajar Aswad, saya sholat. Sajadah mudah sekali, ambil sarung saya di tepi jalan tol, saya sholat. Teman saya satu nih, agamanya nggak jelas Pak. Ya, kalau ada Islam KTP, dia mungkin Kristen KTP. Ya, dan KTP-nya Kristen tapi nggak pernah ke gereja juga gitu. Jadi ketika itu ngeliatin saya, naik mobil, gitu. Dia tanya, Muhammad, kamu tadi ngapain sih? Ya saya sholat, itu gerakan ibadah penting, bla 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 saya ceritakan. Dia diem aja, mikir. Sampai di hotel, malam acara, besok sore balik lagi ke Beijing kali. Di mobil itu, teman saya itu nyolek saya, Muhammad, saya dari kemarin itu nggak bisa tidur. Kenapa? Kata saya, hotelnya enak, makanannya lebih enak lagi buat kamu. Kalau saya di Cina kan cuma
penggorengan, dia mesti pakai babi. Kalaupun dia binatang halal, tapi mesti mutan najis, bersentuhan dengan najis. Jadi biar hotel bintang 5 rugi saya. Sarapannya ubi, makan siangnya jagung, ya, minumnya air putih. Saya mau minum kopi, takut karamelnya itu ada dari babi misalnya. Kenapa kamu gak bisa tidur ya teman saya di Singapura? Saya mikirin apa? Mikirin kamu. Loh, kenapa? Kamu kemarin sholat. Kata kamu, sholat itu adalah ibadah yang paling penting dalam agama ini. Iya, saya mikir, kok ibadah yang sepenting itu bisa dilakukan di pinggir jalan? Otak dia jalan mahal. Kata dia, saya ini betul. Saya melihat orang Islam itu sholat di pom bensin, sholat di pesawat, sholat di kereta api, ya sholat di jalanan. Tapi saya tidak mungkin kebaktian kecuali di gereja. Bapak ada orang non-muslim ibadah di pom bensin? Nggak ada. Bapak ada orang non-muslim misalnya ibadah di pesawat? Nggak ada. Tapi orang Islam sholat di mana-mana. Maka saya bilang, oh iya itu ada rahasianya, kata saya. Apa rahasianya? Nabi saya itu dikasih keistimewaan yang tidak diberikan kepada semua nabi sebelum Rasulullah. Pada agama ini. Apa itu? Saya jawab hadis Bukhari. Utiku khamsan lam yuqtahunna nabiyyun qabli. Ada 5 perkara yang Allah tidak berikan kepada semua nabi sebelum saya. Di antaranya Allah jadikan air itu suci dan mensucikan. Syariat Yahudi, kalau baju saya kena najis itu nggak bisa dicuci Pak, dipotong. Karena najis itu tidak bisa dihilangkan oleh air. Syariat Islam bilang itu air suci dan mensucikan. Yang kedua, wajulat ilal ardu masajid. Allah jadikan semua tanah, bukan masjid, ya, masajidah makanon disujud. Ini harus ngaji di pesantren. Kalau nggak ngaji di pesantren, ngaji pakai Google, bisa terjadi kerusuhan di Indonesia. Baca hadis, ini penyakit orang sekarang nih. Ngaji Quran hadis nggak ikut ulama. Wajulat ilal ardu masajidah. Dan masjid dan bumi ini Allah jadikan untuk masjid. Tahu-tahu tanah orang dibangun masjid. Begitu dibangun masjid, orangnya marah. Tanah gua kalau bangun masjid, Anda menentang Islam, penistaan agama. Kenapa? Nabi bersabda semua tanah untuk masjid. Kacau. Maksudnya Nabi bukan masjid permanen, tapi makanun lisujud. Dengar kayak gitu. Otaknya teman saya yang non-muslim ini hebat. Dia bilang begini, Muhammad, berarti nabimu tuh hebat. Saya GR dulu Pak. Kok hebat? Oh iya, berarti nabimu itu punya pesan kemanusiaan yang luar biasa. Ini belum pernah saya dengar dari guru-guru saya yang mengajarkan saya bahkan. Tapi saya dengar dari orang non-muslim yang bisa memahami ajaran Islam sesuai dengan semangat zaman hari ini. Hari ini orang sedang bicara yang namanya kerusakan lingkungan. Hari ini orang sedang peduli dengan bumi, agar bumi ini awet untuk kita tinggal. Maka kata dia, nabimu tuh hebat banget, Faiz. Hebatnya apa? Dia berpesan kepadamu, perlakukanlah semua tanah di bumi ini sebagaimana kamu memperlakukan masjid. Kita kalau ke masjid, sendalnya dicopot. Kita nggak berani ngeludah sembarangan di masjid. Kita nggak berani buang sampah sembarangan di masjid. Itu pesan agama. Saya dengar itu bilang sama teman saya, iya hebat kan agama saya. Dia nggak mau kalah, bilang hebat agamanya, tapi orangnya nggak hebat. Saya tanya di mana orangnya nggak hebat. Dia bilang begini, Muhammad, kamu kan sering ke Singapura dan saya sering ke Jakarta. Oh iya, coba lihat di Singapura itu banyakkan sampahnya apa tukang sampahnya? Saya jawab, di Singapura banyakkan tukang sampah daripada sampah. Dia balik tanya, kalau di Indonesia, kenapa? Di Indonesia sampahnya pasti lebih banyak, bahkan dari truk sampahnya. Kita bahkan punya tempat sampah paling panjang sedunia. Apa itu Sungai Ciliwung yang dari Bogor sampai ke Jakarta ini? Coba lihat di pintu air Manggarai. Saya suka memperhatikan itu.
Kalau sudah sampai pintu Manggarai, itu semua sampah ada, kasur ada, kulkas ada. Tega betul orang kulkasnya 3 pintu rusak, dibuang kemana? Ke sungai. Lalu mana antara dia yang muslim dengan agamanya yang mengajarkan keluhuran? Maka santri-santri Darul Iman nanti habis ini harus gantungkan cita-cita yang tinggi. Ya, jangan pernah merasa, oh saya pesantrennya di desa, saya anak desa. Enggak. Ayah saya itu juga orang desa. Sekolah itu modalnya juga modal nekat dan berani. Imam Syafi'i ketika lahir, ibunya juga nggak pernah tahu kalau anak yang dia bawa, dia gendong dari West Bank di Palestina, berjalan kaki ke Makkah, kelak akan menjadi orang yang hebat luar biasa. Imam Ahmad bin Hanbal itu, ibunya setiap subuh itu menggendong anaknya yang masih kecil ke semua masjid yang ada di kota Baghdad. Dia berharap anaknya mendapat barokah dari orang-orang besar yang ada di Irak pada masa itu, tanpa sang ibu pernah tahu bahwa dulu anak yang dia gendong masa kecil ke masjid-masjid saat besar nanti mengalahkan semua orang yang ada di Irak itu. Maka tentu sahabat saya Kiai Dede pasti sudah memberikan begitu banyak nasihat. Kiai-kiai yang ada di sini, para majelis guru, yayasan tentunya sudah berbuat banyak. Maka anak-anakku, cita-cita gantungkan yang tinggi. Saya dengan Kang Dede dulu juga nggak pernah mimpi kayak begini. Dulu kita suka bercanda itu. Kita nanti jadi kahang, kata beliau mungkin haka. Haka itu hampir kiai. Hampir kiai. Ternyata hari ini tidak ada yang pernah tahu. Ya, Kang Dede, ya saya boleh buka rahasia sedikit ya. Beliau ini dulu pintar musik. Ya, entah di sini saya rasa disembunyikan keahlian itu. Saya dulu sama dengan Kang Dede, mungkin saling melihat itu tidak pernah membayangkan bahwa satu hari kita akan duduk di tempat di mana saya pakai peci dan pakai sarung dan beliau pakai sorban. Yakin beliau tidak pernah melihat saya pakai sarung di Mesir dan saya tidak pernah melihat beliau sorbanan selama di Mesir. Tapi hari ini beliaunya sorbanan dan saya sarungan. Itu dengan apa? Dengan perjuangan. Itu dengan apa? Dengan kesungguhan. Itu dengan apa? Doa orang tua. Itu dengan apa? Doa begitu banyak dari bapak dan ibu kita. Maka anak-anakku sekalian, ya tentu yang hari ini sampai pada ujung pendidikan di pesantren Darul Iman, gapai cita-cita yang tinggi. Mudah-mudahan Allah senantiasa membersamai kalian dan kita juga senantiasa berdoa. Mudah-mudahan pondok pesantren Darul Iman ini menjadi makwalan min ma'akilil ilmi wal bayan, menjadi sorhan, menara di mana Islam, di mana iman, di mana ihsan itu terpancar di bumi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah kepada semua orang yang mencintai pondok pesantren Darul Iman ini, kepada semua orang yang masuk ke pondok pesantren Darul Iman ini. Allah abadikan pesantren ini sampai nanti pada hari kiamat. Ketika hari itu sudah tidak ada lagi manusia di muka bumi, barulah cerita Darul Iman ini berakhir. Tetapi sepanjang Allah memberikan hidup dan kehidupan, kita berdoa mudah-mudahan Allah menjaga pondok pesantren ini, Allah jaga keluarga besar pondok pesantren Darul Iman, Allah teguhkan keimanan, keislaman serta keihsanan. Allah mudahkan semua urusan pesantren ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa bersama kita semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.